Halo, selamat pagi. Apa kabar Sobat Tersua? Kembali lagi nih di podcast Tersua, tempat seru untuk cerita bersama HMP Ganesha. Yeay. Nah, sebelum kita mulai perbincangan pada siang kali ini, kita kenalan dulu ya, biar Sobat Tersua pada kenal sama kita nih. Nah, kenalin, namaku Dewi Dara Puspita, mahasiswi Pendidikan Sejarah angkatan 2023. Dan di sini aku gak sendirian, aku ditemani sama rekanku Mas Ilham Putra Pratama untuk menjadi host di episode 17 ini. Hai, kenalin aku Ilham, dan kali ini kita bakalan mengisi podcast kali ini dengan topik apa ya Mbak Dewi? Topik apaan tuh? Karena ini kan bulan September ya. Kalian pasti tahu dong kalau ada peristiwa sejarah yang identik dengan sejarah kiri yang terjadi di bulan ini. Nah, anak sejarah pasti udah gak asik dong sama topik ini. Apaan tuh? Topik apaan tuh? Nah, tentunya bakal menarik banget ya topik podcast pada episode kali ini dengan tema SMK. Apa tuh SMK? Loh, tapi kan kita sudah menjadi mahasiswa Mbak Dewi. Temanya SMK nih. SMK kali ini itu beda Mas Ilham. Jadi SMK kali ini itu kepanjangannya adalah September Membahas Kiri. Nah, dengan topik yang wow ini pastinya kita ditemenin sama bintang tamu yang istimewa juga dong, yang tentunya akan memberikan informasi dan sharing-sharing seputar sejarah kiri di Indonesia. Wah, bener banget Mbak Dewi. Kira-kira siapa ya bintang tamunya? Pasti Sobat Tersua penasaran kan? Bintang tamu kita di podcast kali ini. Penasaran. Langsung aja nggak sih? Ya, jadi bintang tamu kali ini adalah Bung Septian. Selamat datang Bung Septian. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat kenal. Bung Septian, apa kabar nih? Kesibukan belakangan ini apa aja? Saya sibuk mengajar. Saya juga sama teman-teman semuanya, mahasiswa juga, mahasiswa semester 3 pasca sarjana di Universitas PGRI Madiun. Saya mengajar di SMP Negeri 9 di Kota Madiun, dan juga aktif di komunitas sejarah di Madiun atau Historia Van Madiun. KPM. Jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin dari Bung Septian ini, Bung Septian ini adalah ketua komunitas Kompas Madya ya di Madiun, dan ya kebetulan hari ini sedang berkunjung ya Bung ke Surakarta ini. Iya, saya lagi gabut aja. Langsung aja Mbak Dewi buat pertanyaannya pertama, atau mau gimana? Ada dulu. Saya dulu ya. Saya lupa Mbak, paham ya. Jadi mungkin kita mulai saja ya Mas ya. Mulai dari awal mengenai latar belakang dan juga masuk dan baginya gerakan kiri itu bagaimana? Kita tahu ya di era awal pergerakan nasional hingga mungkin ya sebatas 65 ya, gerakan kiri itu cukup tumbuh subur baik di Madiun, Surakarta dan juga beberapa daerah di Indonesia. Itu mungkin bisa dijelasin awalnya gimana ya? Gerakan kiri di Indonesia itu kira-kira tumbuh berhubungan dengan datangnya pengaruh gerakan kiri di Eropa, di dunia. Gerakan kiri itu masuk juga beberapa dikenal oleh adanya kolonialisme, karena orang-orang kiri itu masuk ke Indonesia itu. Jadi, dan itu yang membuat Indonesia yang dulunya itu agamis, lalu berkembanglah dari kiri di kawasan di Indonesia, terutama di kota besar seperti di Madiun, Surabaya, Semarang, dan Surakarta ini. Mungkin maaf, baginya Mas apa Bung ya? Mas saja. Mungkin Bung Septian bisa menjelaskan ketika ada datang dari Belanda, ada tokohnya nggak? Ya, yang sering kita dengar itu ini ya, itu ya. Dia itu adalah seorang kader Partai Sosialis Belanda sebetulnya. Lalu
berhubung Partai Sosialis Belanda itu kurang radikal dan tidak sesuai dengan semangat revolusi, maka dia di Belanda membuat SDP atau Serikat Buruh yang radikal ya, atau dikenal sebagai Partai Komunis India, Partai Komunis Belanda, KM. Lalu ketika itu dia ke Indonesia dan dia saat itu menjadi seorang buruh ya, dan bertemu dengan beberapa tokoh pergerakan ya, terutama SI. Dari situlah dia menginfiltrasi gerakan SI itu dan bertemu dengan Semaun, Darsono, Alimin dan lain sebagainya di Surabaya. Awalnya di Semarang ya di Surabaya itu. Dia bertemu dengan Bocah Pranoto itu. Lalu ada Adolf Busch ya. Adolf Busch itu juga seorang tokoh SDAP juga, dan dia juga cukup radikal dan dia yang membantu Heinz-Nefit untuk membuat gerakan buruh di Indonesia, VSTP itu sebelum ISDV. Dan akhirnya dia juga membantu Heinz-Nefit untuk membuat ISDP pada 1906. Iya. Betul. Lalu juga ada di Madiun itu juga ada seorang tokoh juga yang jadi seorang wali kota Madiun, namanya Adolf Gutmann. Kalau di Madiun dia menjadi seorang wali kota pertama Benite Madiun. Dia sebenarnya orang komunis, namun berhubung dia tidak sesuai dengan jalan, dia juga aktif di SDV ya, tapi berhubung beliau tidak sesuai dengan alur gerakan ISDV yang semakin radikal, dia membangun SDAP yang lebih Trotsky ya, yang kurang revolusioner itu. Dan dia juga pernah di Semarang menjadi aktivis buruh di Semarang. Ya, Gutmann itu. Dan orang-orang tokoh-tokoh Belanda di Madiun menyebutnya dia sebagai the old socialist atau sosialis tua. Dia juga pernah bongkar dengan istilahnya berbeda pandangan dengan Heinz-Nefit itu. Akhirnya pecah jadi dua itu. Tapi yang lebih unggul kan Heinz-Nefit dengan ISDV-nya gitu. Dan akhirnya ISDV berhubung adanya Semaun, Darsono, ada orang pribumi, akhirnya ISDV menjadi PKH dan menjadi PKI akhirnya. Karena adanya pengaruh orang-orang di dalamnya. Seperti itu. Oh, iya. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa ada orang-orang Belanda seperti Heinz-Nefit ya, terus di Madiun ada Gutmann. Ini apakah menandakan bahwa yang pertama kali berarti orang Belanda ya? Iya, Belanda. Lalu kemudian apakah orang-orang pribumi ini, tokoh-tokoh itu menerima dengan aktif atau ya pasif aja Mas dengan gerakan ini? Ya, berhubung kita tahu ya secara setelah SI itu berubah menjadi setelah SDI itu berubah menjadi SI, Pak Cokroaminoto ya yang menjadi pemimpin setelah Haji Samuddin itu memperluaskan gerakan organisasinya tidak hanya di bidang perdagangan, namun juga di bidang politik, yaitu untuk mengangkat harkat dan martabat pribumi dan orang Islam. Maka dari situlah ada semacam dialektika yang terjadi antara Islam dan rakyat, sehingga dari situlah pengaruh komunis yang relevan dengan rakyat itu makin hari semakin mencampur di dalam gerakan sikap Islam itu ya. Jadi sebelumnya kan Islam dan komunis itu dalam artian bahasanya saling melengkapi ya, dalam artian memiliki musuh yang sama ya, yaitu kapital itu. Namun beberapa aspek yang
di mana kaum muda SI yang jadi itu Semaun sebagai ketua cabang Semarang, dia berpikir bahwa SI kurang radikal seperti itu, makanya dia membuat SI Merah atau Serikat Rakyat. Jadi ada irisan antara gerakan Islam dan gerakan komunis, karena dalam satu organisasi sebenarnya itu. Jadi ada irisan lah ya. Kalau tadi kan Semaun itu di tingkat yang mungkin kita katakan nasional ya. Kalau di daerah sendiri misalnya di Surakarta dan Madiun itu apakah dari tokoh pribumi ada mas? Ada, yaitu Haji Misbah yang paling terkenal ya. Iya. Yaitu dia apa istilahnya selalu membangun landasan keagamaan dengan cara cukup radikal, di mana bagi dia itu Islam dan komunisme itu adalah satu kesatuan untuk membebaskan kapital ya. Karena dalam pandangan Haji Misbah itu ya apa istilahnya komunisme itu adalah suatu jalan perjuangan, jalan perjuangan itu yang paling terkenal Haji Misbah itu. Lalu setelah Haji Misbah dibuang di mana, di Papua di Manokwari 1924, ada Haji Dasuki itu apa istilahnya orang putihan di Haji Misbah yang melanjutkan perjuangannya Haji Misbah itu, yang dimana setelah PKI bubar 1926 itu ya, dia Haji Dasuki ini membuat gerakan Mu'alimin atau apa itu di Surakarta itu, dan akhirnya oleh kolonial Belanda itu ikut dibubarkan karena ada indikasi itu komunis. Ikut ganti nama. Iya. Berarti Meskipun ada unsur Islamnya seperti itu. terus untuk perkembangan gerakan kiri sendiri ya, mulai dari tokoh-tokoh yang tadi ada Haji Misbah, terus kemudian ada Haji Dasuki tadi ya, itu bagaimana kan perkembangan komunis ini di dua kota, di Surakarta dan Madiun itu utamanya sampai 1926 ya mas, sebelum Iya, tadi saya lupa ya yang di Madiun. Di Madiun juga beberapa digerakkan sama Haji juga, Haji Ningrat sama Buruh sebenarnya. Ini mungkin di dalam historiografi kita di Madiun itu kurang dibahas, bahwa gerakan komunis di Madiun itu juga dipengaruhi oleh SI juga. Beberapa kader SI itu juga radikalisasi, dan beberapa kader SI itu juga aktif di ISDV cabang Madiun yang saat itu bertugas di kereta api itu yang ada di Madiun itu, dan banyak buruh kereta api yang terafiliasi pada ISDV saat itu. Bahkan ketika Semaun ke Madiun pada 1925 itu dia berpidato di depan masa Madiun, dihadiri oleh sekitar 1.000 buruh kereta api maksud itu. Dan contoh juga kemarin saya dapat catatan dari asisten residen Ponorogo juga, para pengusaha batik di Ponorogo juga mendukung gerakan serikat rakyat itu juga. Bahkan pasca pemberontakan itu 1926 itu di daerah Ngebel itu polisi berhasil menangkap seorang haji yang menyimpan granat dan tembak dan senapan gitu. Akhirnya dia digelandang oleh kolonial Belanda. Dan di Madiun banyak yang dari buruh ya, yang dari buruh petani, bahkan orang nganggur juga ada. Gitu. Mana digelandang juga itu, karena berkaitan dengan gerakan kiri di Madiun itu. Ningrat dan banyak itu. Prosesnya ya. Berarti cukup berkembang juga ya? Cukup berkembang, karena memang Madiun itu adalah seperti mungkin di Solo ya, kota banyak buruh dan banyak petani dan rakyat itu, yang dimana terkena dampak kolonialisme, dan juga perkembangannya juga pesat secara organisatoris, seperti SI juga berkembang di Madiun dan Solo gitu.
Ya mungkin Mbak Dewi ada pertanyaan? Gini, mungkin tadi udah sedikit disinggung soal peristiwa 1926 itu. Iya. Ya. Gimana sih dampaknya setelah peristiwa itu di dua kota, yaitu di Madiun dan di Solo, dampak secara antara dua penduduk yang terlibat itu? Iya. Dampaknya ialah pada tahun, terutama gini, SI itu ketika Haji Agus Salim memimpin SI, dia berusaha untuk apa istilahnya melakukan evaluasi pada SI Tubuh SI di tahun 1925. Kongres SI di Madiun, Cokroaminoto Haji Agus Salim itu bisa untuk mengeliminir apa istilahnya orang-orang yang aktif di dalam SR. Ketika kongres itu terjadi sabotase yang dilakukan oleh SR, di mana sekretariat itu mengganti lambang bendera SI dengan bendera Palu Arit gitu. Jadi itu membuat forum itu sebelum dimulai kayak gitu. Jadi itu dampak secara politik di tubuh SI sendiri. Kalau di tubuh kolonial sendiri, kolonial lebih aktif dalam dalam lebih aktif untuk mengecek ini kaum pergerakan itu. Bahkan contoh ya di Madiun itu PNI ya, Partai Nasionalis Indonesia itu dijadikan sasaran tembak oleh orang kolonial, karena dari beberapa anggota PNI di Madiun itu sebelum jadi PNI dia juga terlibat dalam SR itu. Oh iya. Itu akhirnya PNI di Madiun diancam akan dibubarkan. PNI-nya Ya, PNI di Madiun. Itu dampaknya. Kalau di Solo sendiri saya melihat juga hal yang sama ya, banyak tokoh-tokohnya yang dibuang dan ditahan. Untuk ideologinya sendiri Bu, untuk SR sendiri gimana? SR itu Islam tapi lebih mengarah ke Islam secara, tapi dia lebih mengarah ke dialektikanya Marxisme, menggunakan paling Marxisme dalam perjuangan. Jadi lebih radikal dibanding dengan SI ya. Gitu. Ya, karena SR itu adalah antitesa dari SI itu sendiri. Kekecewaan orang-orang SI dalam memperjuangkan rakyat di bumi itu. Karena kalau kata Semaun itu, kenapa dia membuat serikat rakyat? Karena dia melihat realita bahwa di Semarang itu masyarakatnya sangat tertindas. Mereka hidup di kampung-kampung yang jorok, penuh tikus, wabah pes, dan orang-orang di daerah pelabuhan di Semarang itu di bawah angka kemiskinan sangat tinggi, sehingga itu membuat Semaun memutuskan untuk membuat serikat rakyat itu. Karena apa? Bagi Semaun, SI itu belum bisa mewadahi mereka, dan saat itu juga SI kan kayak Pak Cokroaminoto dan Pak Cokroaminoto itu kan sudah masuk ke Propsat kan, dan lebih kan dalam terhadap pemerintah kolonial Belanda gitu. Berarti secara gerakan juga dibatasi ya orang-orang kiri di tahun 1926? Iya, dibatasi. Dibatasi. Sangat dibatasi. Jika dikatakan bahwa setelah 1926 gerakan kiri ini dibatasi, lantas dari 1926 sampai 1945 itu saya melihat bahwa orang-orang kiri ini juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam cara yang seperti apa? Jadi beberapa orang-orang kiri yang ada di daerah di Indonesia, terutama di Madiun dan Solo dan sebagainya, itu mereka banyak di Ponorogo. Lalu juga ada yang mereka berjuang di luar negeri, terutama di Australia. Itu kita akan melihat di tahun 45 itu orang-orang bekas digulis, orang bekas digulis itu melakukan gerakan
menentang pemboncengan kapal Australia yang di dalamnya ada orang Belanda itu. Nanti dia dilihat di film dokumenter ini Indonesia Calling. Itu yang menggerakkan itu orang-orang kiri yang ex di Gulis itu. Kaum-kaum buruh yang sebelumnya dibuang di Mendikul, terus dibuang di Australia, dia melakukan gerakan-gerakan perlawanan secara tak langsung itu. Lalu juga beberapa sel-sel dari gerakan komunis juga ada maksudnya, dan akhirnya nanti bertahan sampai 45. Jadi nanti ada semacam genealogi kiri yang akan kita lihat di kemudian hari. Itu termasuk diperkuat lagi adanya Musso ketika dia masuk ke Surabaya 1935 itu yang membuat apa ya, spirit kiri di Indonesia itu mulai menguat kembali. Kan Musso kan setelah 1926 kan pergi ke Rusia kan, karena sama Stalin itu dia disuruh ke Rusia untuk belajar lebih jauh lagi soal perihal revolusi kan, sama Alimin juga, sama Un juga. Dan saat itu Tan Malaka dalam masa apa ya, pembuangan, masa pelarian ya, karena oleh pemberontakan Belanda dia dicari, oleh Soviet dia juga diburu. Iya itu kayak gitu, karena dia ke beberapa negara untuk melarikan diri itu, dia kejalan dua komponen gitu. Karena pasca 1926 itu ya apa, Tan Malaka sebenarnya menentang pemberontakan PKI itu, karena kata Tan Malaka itu gerakan PKI itu kurang siap dari segi masanya, kurang solid, persenjataan juga kurang lengkap, seluruh cabang tidak berkomunikasi dengan baik, lalu dalam segi apa istilah materi atau tentara nggak ada yang simpati dengan PKI. Jadi ketika perang secara sporadis belum siap, akhirnya itu gagal. Dan sebelumnya Tan Malaka ketika ada proposal yang dibawa oleh Alimin di Filipina, Alimin kan membawa proposal itu soal pemberontakan itu Tan Malaka nggak menyetujui itu. Bahkan Stalin juga nggak setuju itu soal pemberontakan yang ada di Jawa ini. Jadi 1926. Iya. Kalau pasca itu, apakah ada gerakan yang dalam artian tanda kutip itu perjuangan orang-orang kiri? Nggak ada. Saat itu pasca 1926 itu PKI pada tahap ilegal. Oh, ilegal. Dan sembunyi-sembunyi itu. Sembunyi-sembunyi ya. Pergerakannya bagaimana? Maksudnya dalam artian dia melawannya bagaimana orang-orang kiri? Tidak ada perlawanan, Tidak jadi ada perlawanan. masih dalam proses ideologisasi. Oh. Ideologisasi. Maka nanti kita ketika 1935, ya meskipun ada beberapa tokoh yang berpaham Marxis ya, tapi enggak menunjukkan diri. Kayak 1935 nanti ketika Musso datang ke Surabaya, dia bertemu dengan Amir Syarifuddin, Sumarsono, Djoko Siono, dan beberapa tokoh kiri-kiri yang muda-muda itu yang kelak juga akan berdampak pada gerakan revolusi di kedepannya pasca 45 terutama. Dan mereka jadi tokoh di berbagai daerah Solo dan Madiun. Dan kebanyakan yang pernah bertemu dengan si Musso yang itu menjadi tokoh, kayak Sumarsono jadi tokoh PRI di Surabaya. PRI nanti menjadi di PRI dan BVRI Bung Karno, dan dia setelah jadi akan jadi penasihat Sido, dan Amir Syarifuddin jadi Perdana Menteri, dan Djoko Siono nanti jadi seorang perwira di peta di Madiun ya, jadi kayak gitu. Itu di Medan sini ada pertanyaan.
Jadi pasca 1926 itu mereka juga ada melakukan perlawanan walaupun secara tidak langsung gitu. Iya. Nah, tetapi setelah pasca kemerdekaan itu gerakan kiri ini khususnya PKI ya lebih dianggap sebagai pemberontak dan villain gitu seperti pada peristiwa 48 dan 65. Itu bagaimana kemudian mereka menjadi seperti itu? Jadi pasca 45 itu namanya kita baru merdeka, kita baru lahir. Itu saat itu kita tidak melihat pandangan ideologi seseorang, entah Islam, Kristen, bahkan komunis dan sebagainya, masih dalam satu rangkaian revolusi, saling berdinamika, saling mengisi. Pemuda-pemuda komunis pun seperti halnya Wikana. Wikana itu orangnya Amir Syarifuddin yang menyandra Bung Karno di Hatta itu orangnya Amir Syarifuddin sebenarnya. Itu juga berperan penting dalam kemerdekaan kita. Deretan kedua itu Wikana, Aidit, dan masih banyak lagi itu seperti itu. Jadi ya kira-kira tidak ada permasalahan. Dan juga bahkan orangnya Tan Malaka saat itu kita kenal di Solo ada namanya Dr. Muwardi. Dr. Muwardi itu orangnya Tan Malaka. Itu dia ketua barisan Banten. Dan dia sebelumnya aktif di barisan pelopor dan dibentuk oleh Jepang, dan saat itu Dr. Muwardi menjadi ajudannya Bung Karno saat bendera pertama saat proklamasi. Dan apalagi kira-kira masih banyak lagi ya. Dan Wikana itu juga nanti jadi gubernur militer di Solo 45 sampai 48 nggak salah. Militer di Wikana itu. Jadi saat itu ya tidak memandang ideologi ya. Dan semacam ada plot twist bahwa ternyata tokoh-tokoh ini punya role model gitu. Soekarno itu juga orangnya Tan Malaka. Gitu. Mungkin kalau yang ditanyakan Mbak Dewi tadi ya, saya menangkapnya malah PKI itu setelah 48 dan 65 itu kan di dalam buku-buku teks sekarang ya Mas, itu dianggap sebagai tokoh yang jahat, demikian ya Mas. Salah satunya adalah gara-gara 48 ya Mas. Iya. Jadi sini kita bicara soal politik masa lalu itu cukuplah kompleks ya teman-teman ya. Kita melihat politik masa lalu jangan pakai paradigma politik sekarang. Jadi kita harus memahami sebuah alam pikir yang dimana nggak bisa kita pikirkan sekarang. Pilihan atau nggak pilihan itu adalah imbas dari konflik politik ya, kekecewaan dan merasa tidak adil itu, dan istilahnya konflik politik. Contohnya Amir Syarifuddin ketika perjanjian Renville, dia menaikkan perjanjian Renville itu dan disetujui oleh Masyumi dan PNI. Akhirnya ketika setelah perjanjian Renville itu sudah selesai, Amir Syarifuddin ditinggal sendiri dan dia akhirnya buat FDR. Dan dia menuntut ke Bung Hatta untuk mendapatkan jatah menteri 10 kursi, tapi sama Bung Hatta nggak diberi, hanya 2 kursi dia. Tapi Amir Syarifuddin nggak mau. Juga kekecewaan yang lainnya ialah konteks pengikutnya PKI, orang-orang kiri di Indonesia, terutama pengikutnya Amir Syarifuddin saat itu. Itu kan tersentral pada Amir Syarifuddin ya, dan Alimin kan. Itu kecewa juga karena dia itu terkena RERA, organisasi militer itu, sehingga
banyak dari mereka semua yang berafiliasi pada kiri itu disingkirkan dan dikaryakan lagi di bidang yang lainnya seperti pertanian dan buruh. Mereka sebelumnya pengen jadi tentara tapi disingkirkan dan akhirnya mereka melakukan perlawanan protes pada Perdana Menteri Bung Hatta. Namun dalam konteksnya Bung Hatta sebagai seorang ekonom bahwa RERA ini berfungsi sebenarnya untuk mengurangi anggaran belanja Republik yang baru merdeka, karena untuk mengurusi tentara itu juga belum mudah. Itu kata Bung Hatta di memoirnya. Itu ya contohnya ya. Iya, iya. Ini mungkin di pemberontakan Madiun itu apakah kemudian juga disebabkan karena krisis politik dan militer yang terjadi di Surakarta dan Yogyakarta. Benar. Dan juga serta ini Mas, apakah kan waktu itu juga dibarengi agresi militer juga ya? Iya. Dan kemudian tentara Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah, kita tahu bahwa juga ada sedikit konflik antara pasukan Siliwangi dengan divisi Senopati ya pada waktu itu. Senopati. Jadi apakah hal ini yang pemberontakan di Madiun di kemudian hari, apakah juga dibumbui oleh hal-hal ini? Kalau kata Suwogi itu dalam bukunya Melawan di Persidangan Jalan itu, dia mengatakan konflik itu terjadi karena adanya kecemburuan antara tentara lokal dengan tentara Siliwangi. Jadi ya kita perlu memahami bahwa pasca Renville itu bagian dari Indonesia itu banyak yang milik Belanda. Batavia sampai Jawa Barat itu milik Belanda. Mau nggak mau, beberapa divisi yang ada di bawah naungan Republik itu harus hijrah ke daerah-daerah yang sudah ditetapkan seperti Madiun, Surakarta, dan Jawa Tengah pada umumnya. Ketika dia masuk ke Jawa Tengah di Solo, beberapa tentara itu merasa dia dinatirikan dan lebih ke Siliwangi, dan Siliwangi dianggap sebagai pasukan elit. Pada pasca 45, Surakarta itu sedang mengalami lonjakan penduduk juga, dan juga produksi makanan itu juga kurang. Ketika masuknya Siliwangi itu juga akan menambah beban. Dan perilaku orang Siliwangi bagi beberapa yang di Surakarta juga kurang mengenakan lah. Mungkin perbedaan suku gitu. Ya, perbedaan ini dan perbedaan latar belakang juga. Karena banyak dari yang di Siliwangi itu jebolan Kemil juga. Berbeda dengan Penemba Senopati, itu banyak yang di laskar-laskar. Gitu. Laskar-laskar jadi satu dalam Penemba Senopati itu. Bahkan Kepala Divisi Penemba Senopati, Kolonel Sutarto, itu ternyata latar belakangnya itu adalah orang gerakan juga. Orang gerakan. Dia di tahun 1935, Sutarto itu aktif di gerakan Suluh Pemuda di Madiun. Itu Suluh Pemuda itu ada organisasi milik di bawah nama PNI-nya Muhammad Hatta. Dan di tahun 45 awal itu dia kadernya Alimin di Solo. Jadi dari situlah kita bisa melihat ideologisasi yang ada di Penemba Senopati itu. Belum lagi ada yang dari PSNI masuk di Penemba Senopati, ada yang dari TRI, Kolonel Jadau gitu.
yaitu Laskar Tentara Laut Republik Indonesia, itu orangnya Amir Syarifuddin plus orangnya Mikana. Seperti itu dinamikanya. Jadi dari perbedaan kelas sosial ini membuat konflik itu memanjang. Belum lagi ideologi juga. Di Solo itu ada pengikutnya Tan Malaka, ada pengikutnya Amir, ada militer juga. Cukup kompleks. Ini dari aku ada pertanyaan. Kalau nggak salah itu ada yang namanya Mark House gitu yang didirikan oleh Maruto Darusman. Ya. Nah, apakah kemudian Mark House ini kemudian menjadi salah satu yang menyebabkan berkembang dan tumbuh suburnya gerakan kiri di Madiun? Iya, tentu kalau kita bicara soal Markus itu adalah sebuah aspek penting dalam sebuah kaderisasi di awal revolusi. Saya pernah menulis itu di Terakota di soal Markus itu bahwa adanya Markus itu untuk melakukan indoktrinasi ideologi revolusioner terhadap militer dan masyarakat. Markus sendiri itu dibentuk pada tahun 1946. Kalau nggak salah 47 di Madiun oleh Maruto Darusman. Maruto Darusman itu adalah tokoh komunis yang dulunya seorang PI Belanda, dari Belanda itu dia sebagai tokoh komunis Belanda akhirnya ke Indonesia. Maruto Darusman itu masih saudara dengan Kartini. Saudara dengan Kartini. Maruto Darusman saat itu jadi menteri ya, pemuda atau apa. Nah, dia membuat Markus di Madiun sehubungan dengan dipindahnya markas pimpinan pusat Pesindo dari Jombang ke Madiun. Pesindo saat itu dipimpin oleh Chris Bani. Chris Bani itu adalah tokoh PRI, Pemuda Republik Indonesia dari Surabaya. Dia kakak dari Ibnu Parna, seorang tokoh PRI Semarang yang kelak Ibnu Parna kelak ini membuat angkatan komunis muda atau AKOMA. AKOMA ini lebih ke berikutnya Tan Malaka. Nah, disitulah Markus dibentuk atas inisiasi Pesindo juga. Dan saat itu Pesindo dan saat itu Markus itu adalah sebuah tempat pelatihan selama 2 bulan. Selama 2 bulan dari kurun waktu 1947 sampai 48. Dan ada berapa angkatan? 3 atau 4 angkatan itu. Kalau di total itu ada 400 lulusan Markus itu. Salah satunya Francisca Fregeda itu. Neneknya Reza Radian. Yes, Reza Radian. Lalu di Markus itu mereka diajari banyak hal, terutama soal ideologi buruk, Marxisme, dan soal ajaran-ajaran revolusioner. Itu tokohnya banyak, termasuk di dalamnya Amir Syarifuddin juga turut melakukan indoktrinasi di dalamnya. Jadi demikian ya Mas. Iya. Tadi yang sempat di awal juga di situ kita berbeda konteks dari yang tadi ya dari Pak Mas. Kita berpindah mungkin kemudian mengenai PP punya Tan Malaka bersama perjuangan. Apakah di tahun 1998 ya ketika peristiwa Madiun itu PP juga terlibat dalam peristiwa tersebut? PP itu oposannya Kabinet Amir sebenarnya. Ada peristiwa 3 Juli 1946 kalau saya, di mana Tan Malaka CS itu melakukan rencana pemberontakan, penggulingan Tahrir gitu. Karena tidak seirama dengan konsep politiknya PP.
PP itu kalau secara garis politik berbeda dengan Amir Syarifuddin, Kabinet Syahrir Amir ya, karena tidak sesuai dengan apa istilahnya konsepnya, di mana saat itu Tan Malaka menginginkan merdeka 100% kan gitu. Sedangkan Syahrir lebih memilih wait and see ya. Dan ketika PP itu yang meringkus dan yang membubarkan PP itu adalah Amir Syarifuddin. Makanya saya ingat keterangannya Sumarsono itu waktu dia di Madiun itu, ketika PP Kongres di Madiun tahun 1946 itu, Tan Malaka langsung dibekuk. Setelah dari Madiun, Tan Malaka langsung dibekuk di penjara, di Solo, di Ponorogo, dan di Madiun. Penempatan dia di Madiun itu, kata Sumarsono, itu dia mengatakan agar meminimalisir Tan Malaka dibebaskan oleh pengikut PP. Karena di Madiun orang PP itu nggak memiliki semacam kekuatan yang besar ya, karena saat itu Madiun didominasi oleh pengikutnya Amir Syarifuddin, termasuk Sendu dan lain-lain. Iya. Jadi saat tidak langsung tidak ada kaitan, bahkan malah kontra ya? Iya, kontra. Bahkan Tan Malaka itu di dalam catatannya itu mengkritik pemberontakan musuh 48 itu. Dan kata Bose itu, PP itu adalah raksasa berkaki lembung. Kata Bose dalam tulisan itu. Karena besar tapi tidak solid. Meskipun di bawahnya ada Muwardi dan sebagainya. Ini mungkin bagaimana sih kondisi sosial masyarakat di Solo dan Madiun pada saat peristiwa itu? Apakah mereka kemudian pro atau kontra terhadap gerakan ini? Kalau Solo sendiri, saya melihat dalam berbagai catatan sejarah ya, dari catatannya tulisannya ini seorang mantan panglima divisi Siliwangi, bahwa untuk di Solo sendiri banyak laskar-laskar yang berafiliasi pada FDR di Solo, dan Solo itu juga komplek kan. Jadi ya, yang ketika pemberontakan itu terjadi, bagaimana caranya orang-orang yang dari Solo ini, PKI yang dari Solo ini tidak pergi ke Madiun gitu. Iya. Lalu kalau di Madiun sendiri, kalau di Solo secara masyarakat memang ya itu ya, jadi nggak semua pro karena tidak masyarakatnya bercampur baur, tidak kompleks. Tapi kalau di Madiun ini menarik bahwa secara sosial-politik saat itu kita bicara soal revolusi juga mendominasi untuk FDR, karena banyak dari mereka itu yang direkrut oleh FDR itu yang berlatar belakang pendidikan rendah. Jadi mereka yang anak buruh, anak petani, anak-anak lain, anak-anak yang rakyat itu direkrut dan dipersenjatai dalam konteks bertempur melawan Belanda, sehingga mereka dimasukkan ke dalam kelaskaran. Bukan tentara reguler bahasanya kan. Lalu orang-orang, berhubung saat itu banyak orang-orang kiri di Madiun, termasuk Kolonel Djoko Siono, itu mantan Daidam dan pengikutnya Amir Syarifuddin, juga Kolonel Dahlan, seorang mantan peta juga. Dahlan itu juga merekrut orang-orang yang berlatar belakang
preman untuk dibebaskan. Hingga pada akhirnya ketika revolusi itu terjadi, orang-orang ini yang solid terhadap FDR itu ya mau untuk melakukan gerakan itu. Karena apa? Karena dia sudah percaya dengan percaya dengan Sumarsono, Musso dan lain sebagainya. Itu. Jadi gerakan Madiun, gerakan PKI di Madiun saat itu dipengaruhi oleh istilahnya pengaruh ketokohan atau istilahnya bapakisme. Iya. Lalu setelah ini ya, setelah di Madiun itu masyarakatnya ya kebanyakan mendukung gitu ya. Nah, setelah gerakan tersebut 1948 ini, dampaknya bagi partai itu apa? Oh iya, saya menunjukkan bahwa pendukungan rakyat itu terhadap gerakan FDR ini juga dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan rakyat ya, itu. Dan nggak semua orang itu melek partai. Banyak petani-petani yang tergiur propaganda. Banyak kaum buruh tani yang dimana dimingi-mingi tanah. Iya. Ya kita saat itu yang nggak tahu apa, dan saat itu nggak ada WA ya atau nggak ada IG atau Twitter ya. Jadi ya ketika ada gerakan itu ya mereka nggak tahu posisi kita bagaimana, posisi Indonesia seperti apa, dia nggak tahu. Karena akses informasi juga nggak meluas. Ketika ada gerakan itu dikira Belanda nyerang gitu ya. Akhirnya rakyat diuju-ujui, oh ini kamu kalau pengen tanah, ayo ikut aku untuk berebut tanah. Dia nggak tahu apa-apa. Yang akan kamu rebut ialah pengikut Belanda, itu repot. Kan kayak gitu. Statusnya kayak gitu. Dan bahkan ketika pasukan PKI itu bergerilya long march dari Madiun ke daerah Gunung Wilis mau kabur itu, orang-orang desa itu dia mengira bahwa Belanda mau menyerang. Makanya banyak tentara naik ke Wilis itu kayak gitu, masyarakat gunung itu. Kemarin saya mewawancarai salah satu masyarakat yang jadi saksi itu. Jadi tadi apa terus? Setelah 48 ya. Setelah 48 partai otomatis bubar, bukan dibubarkan oleh Bung Karno dan bukan dilarang, tapi bubar. Namun ada sel-sel yang masih ada. Karena tahun 1948 itu ketika Amir Syarifuddin ditangkap dan dieksekusi di mana, di Lot di daerah Surakarta. Kantornya rumah dinasnya Mas Gibran itu apa? Lot Gandrung. Iya, Lot Gandrung. Ketika Amir Syarifuddin diadili di Lot Gandrung dan dieksekusi, Lot beberapa hari itu sudah mulai agresi militer kedua. Jadi pembersihan anisir komunis bahasa kayak gitu itu tidak berjalan efektif karena kita diserang oleh Belanda, dan orang-orang komunis yang ditahan di berbagai rumah tahanan itu dikeluarkan dan direkrut kembali untuk membantu perjuangan, diberi tempat lagi lah untuk membantu perjuangan. Dan ada juga yang nggak ditahan, yang masih gerilya dulu itu ya, itu juga memposisikan diri juga. Kadang-kadang saya kemarin dapat cerita di Ndelopo itu, orang-orang ex pasukan komunis itu dia berangkat di sebuah desa dan setiap malam dia merampok desa tetangga Kayak gitu. Terus
Mungkin berdiri, silakan. Ya, ada pertanyaan? Ini ada mundur sedikit tadi ya dari tadi. Bagaimana sih reaksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sendiri terhadap pemerintahan Reaksi pemerintahan di Jawa Timur itu secara langsung bagaimana mereka untuk menguasai kembali beberapa pos atau daerah-daerah yang dikuasai PKI, masuk di Madiun, Magetan, Ponorogo. Otomatis mereka mengirimkan beberapa pasukan yang saat itu berjaga di daerah Malang, perbatasan militer Malang itu dikerahkan untuk menyerang pos-pos Madiun. Dan pemerintah Jawa Timur juga mengambil kebijakan darurat militer saat itu, di mana kota-kota atau daerah-daerah yang menjadi korban Madiun Affair itu sementara dipegang oleh militer. Termasuk di Magetan Madiun itu wali kotanya itu dari Siliwangi. Itu sementara waktu. Mungkin apa lagi ya? Mungkin apakah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada waktu itu ketika kondisi Madiun itu sudah pulih dari tangan PKI? Oh, tadi seperti dikatakan ya diganti oleh Pasukan Siliwangi. Iya. Selain itu apakah ada lagi, Bu? Berhubung saat itu setelah itu kan ada krisis militer Belanda, jadi kira-kira apa istilahnya? Oh iya, lupa. Masyarakat tentara itu dikasih tugas untuk mensosialisasikan bahwa telah terjadi pemberontakan. Jadi disosialisasikan bahwa apa istilahnya PKI memberontak dan sebagainya, ada ajaran komunis gitu. Untuk meminimalisir, untuk memberi pemahaman bahwa jangan ada perkembangan komunis lagi. Namun kan setelah itu kan kita menghadapi agresi ya, itu cara apa mas indoktrinasi ya. Nah, ini lebih bertanya tentang bagaimana pandangan Mas Septian gitu. Jadi menurut Mas Septian ini peristiwa 1948 ini apakah adalah suatu kegagalan upaya kiri dalam menguasai jalannya revolusi di Indonesia, atau Mas Septian ini memahami hal ini sebagai suatu krisis internal politik dan militer seperti yang sudah ditanyakan sebelumnya? Berjuga nanti ya. Saya menjawab. Ya, jadi banyak aspek ya kira-kira. Banyak aspek yang mana meliputinya krisis internal juga, konflik politik iya, juga ada juga upaya untuk mengambil alihan itu juga diatur oleh semacam juga. Dia melakukan sebuah gerakan yang di luar dari perintah musuh dan Amir Saifuddin. Itu dia semacam itu semacam juga di dalam Boise juga dia catat demikian. Namun semua itu tidak lepas dari kedua beberapa hal tadi ya. Namun kita bisa melihat bahwa ketika peristiwa itu terjadi, entah ini gegabah juga, dan itu kan tadi kan tidak disepakati oleh musuh. Saat itu musuh itu sedang di Jawa Tengah, di Purwodadi. Ketika dia itu melakukan gerakan itu, musuh dengan cekatan langsung pulang ke Madiun dan mengambil alih perjuangan dia, perjuangan semacam itu. Jadi digambarkan juga, saya dapat literasi dia
dengan apa kepada musuh sebenarnya ngomong bahwa kini kita sudah melakukan gerakan bagaimanapun udah kita lanjutkan aja. Dan setelah itu dia melakukan propaganda dicorong radio Dora Pemuda di Madinah. Dan terlihat saat itu apa istilahnya kekecewaan musuh terhadap proses revolusi ini, proses yang menimpa PKI di dalam ancam pendidikan itu. Jadi itu, jadi kompleks ya. Dan juga ada yang mengatakan memang PKI itu akan melakukan pemberontakan, tapi bukan di bulan September seperti itu. Karena menurut beberapa perwira yang pro dengan PKI itu kiri pasukan kiri itu sudah hampir menguasai 50% tentara di Republik. Mungkin ini yang terakhir secara singkat saja, sedikit. Ya mungkin ini agak berat juga, tapi mohon dijawab secara singkat. Ini mengenai pasca peristiwa tersebut, pasti kan jatuh banyak korban di dua belah pihak, baik dari pemerintah maupun PKI begitu. Apakah ada upaya rekonsiliasi pasca gerakan tersebut ya beberapa tahun belakangan yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang yang menjadi korban dari peristiwa tersebut? Rekonsiliasi Ya. itu 48 atau 65? Yang 48 saja. 48 saja. Rekonsiliasi belum ada. Karena Bung Karno setelah adanya Madinah Fair itu, Bung Karno tidak melarang, tidak melarang adanya PKI, tidak melarang. Berbeda dengan Soeharto itu melarang. Jadi mereka PKI setelah tahun 48 itu masih bisa eksis. Meski harus dari awal. PKI awal itu tahun 50 itu dihandle oleh Alimin. Dan akhirnya Alimin disingkirkan oleh Aidit. Karena saat itu Alimin mengatakan PKI itu harus jadi partai kader. Dengan Aidit menolaknya. PKI itu harus jadi partai massa. Dan itulah ada perbedaan, dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam 48 itu disingkirkan selain Khan. Itu. Jadi kayak gitu. Jadi secara akhirnya dia akan eksis dengan tahun 55 dia jadi pemenang nomor 4 ya gitu. Jadi nggak ada semacam rekonsiliasi, tapi ya itu adalah nanti itu murni dalam peristiwa revolusi kan, di mana kita seperti di tengah ombak ya. Kita di tengah ombak kanan kiri belum stabil. Jadi pasca gerakan itu di era Soekarno tidak ada, dan kalau misalnya kita bicara soal 65 ada ya? Ada. Oke. Mungkin ya cukup kompleks ya sebenarnya. Jadi dari informasi yang Bung Septian sampaikan tadi, mungkin bisa disimpulkan bahwa awal kemunculan gerakan kiri hingga pembubarannya di tahun 65 itu adalah cukup kompleks, di mana awalnya memang sebagai pergerakan yang murni untuk melawan kapitalisme, bahkan tadi berkolaborasi dengan Islam. Kemudian tadi gerakannya sembunyi-sembunyi karena 1926 gagal. Kemudian terjadi konflik dengan pemerintah karena salah sangka ya Bung sebenarnya, karena ada konflik internal juga di antara kubu militer. Ya memang cukup kompleks, dan mungkin dari peristiwa tersebut, dari riwayat gerakan kiri ini kita dapat mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran bahwa jangan gegabah dalam mengambil tindakan ya Bung ya. Karena di tahun 1926 dan 1948 karena tindakan yang gegabah membuat gerakan kiri ini rugi gitu ya, karena kehilangan banyak masanya juga, karena kemudian pemimpin-pemimpinnya harus hilang dan kemudian diasingkan gitu ya. Mungkin terima kasih ya Bung karena telah menyempatkan waktunya di sini, mampir, telah berbagi cerita banyak sekali dengan kita. Mungkin dari Mbak Dewi silakan Mbak. Terima kasih
yang udah dikatakan sama Mas Ilham tadi. Terima kasih juga kepada Bu Septian yang sudah menyempatkan waktunya. Nah, karena ini sudah di penghujung acara ya, sekian dulu podcast untuk episode kali ini, dan terima kasih juga kepada sobat setia dan dari podcast Tersua. Aku Dewi dan Aku Ilham Putra Pratama, dan di sini kami pamit undur diri. Dan dari kami, jangan lupa untuk terus pantengin podcast Tersua di YouTube dan Spotify. see you next episode. Bye bye.